apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Sebentar. Sebentar. Sudah ya? Atau berhenti ya? Oke, saya ulangi lagi. Oke, sudah kan ya? Oke, jadi pada pertemuan kedua kali ini saya akan membahas materi tentang polarisasi gelombang, di mana polarisasi gelombang sendiri nanti akan dibahas mengenai yang pertama ada pendahuluan dulu, mengapa kita mempelajari polarisasi gelombang. Kemudian kita membahas mengenai definisi dari polarisasi. Selanjutnya klasifikasi polarisasi nanti dibagi menjadi 3, yaitu linear, circular, dan elliptical. Kemudian untuk penyebab yang terakhir adalah penyebab polarisasi. Nah, di sini ketika kita membahas tentang polarisasi, kita membahas mengenai gelombang yang awalnya itu tidak terpolarisasi, kemudian kita jadikan polarisasi. Nah, untuk yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah melakukan pemantulan, yang kedua hamburan, ketiga adalah penggunaan bahan Baeyer-Fringen, yang keempat adalah penyerapan atau absorpsi, yang kelima adalah penggunaan polarizer atau polarisator. Nah, untuk pendahuluan, jadi di sini kita akan membahas mengenai cahaya, karena kita mata kuliahnya optik, kita akan membahas mengenai cahaya. Di sini cahaya dalam gelombang optik itu dipandang sebagai gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik sendiri itu terdiri dari vektor medan listrik atau bisa disimpulkan dengan vektor E, dan juga medan magnet dengan vektor B. Arahnya adalah tegak lurus dan juga sefase. Nah, untuk gambar yang pertama ini itu adalah gambar untuk vektor medan listrik E. Kemudian yang kedua ini adalah gambar untuk medan magnet B, di mana arahnya adalah saling tegak lurus. Kemudian untuk ilustrasi penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi ada medan listrik E dan juga medan magnet B bergerak ke arah Z. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana sih ketika kita kan melihat ada cahaya matahari juga di alam semesta, ada juga lampu di dalam kelas atau nyala lilin. Nah, kira-kira cahaya yang disebabkan oleh matahari, lampu, atau nyala lilin itu bagaimana arah getaran gelombangnya? Apakah dia itu hanya satu arah saja, misalkan dia hanya satu arah X saja, atau Y saja, atau Z saja, atau arah-arah yang lain, atau bagaimana? Silakan, ada yang bisa membantu menjawab? Cahaya-cahaya ini apakah dia hanya punya satu arah saja, ataukah beberapa arah getaran gelombangnya? Menyebar, Silakan, Pak. ada yang bisa jawab? Mas Randy, monggo. Arahnya menyebar ke segala arah. Oke, berarti tidak hanya satu arah saja ya. Oke, berarti untuk getaran gelombang cahaya ini, cahaya matahari, lampu itu tidak hanya satu arah, tapi dia itu berbagai arah. Artinya dia itu punya, misalkan dia arah ke arah sumbu Y, sumbu X, sumbu Z kayak gitu. Jadi dia secara menyebar gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah apakah peristiwa polarisasi itu sendiri gitu? Kalau polarisasi sendiri apa?
Kita akan coba melihat tayangan video berikut. Kita lihat tayangan berikut untuk menjelaskan terkait dengan apakah itu polarisasi. Sudah terlihat videonya? Sudah, Pak. Ya, silakan. Cimu kasih lah. Baru mulai ini. Hah? Iya, baru mulai. Aku kayak menemukan teori loh. Semakin kita tidur semakin ngantuk kita. Ya nggak sih? Aku tidur setengah tiga tidur. Setengah tiga. Oke, saya ingin bertanya. Dari video tersebut, ada yang bisa membantu menjawab apa itu polarisasi? Polarisasi itu adalah Atau kita perlu mengulang videonya sekali lagi? Atau saya Diulang, tanya? Pak. Diulang? Boleh. Suaranya nggak bisa dibesarkan ya, Pak? Oh, suaranya kurang besar ya? Iya, Atau tidak terdengar suara sama sekali? sama sekali sih, Pak. Sebentar. Sayang. Kemarin bisa itu. Oke. Dibaca aja lah ya ininya. Oke. Electromagnetic waves, Sudah so terdengar? made out of electric fields. And that's not good enough. We know there's not just electric fields. polarisasi. Sudah terdengar suaranya? Udah, Pak. Nah, bagus ya. Karena saya pakai headset tadi. Saya coba ulangi Let's lagi. talk about polarization of light. We know what light waves are. They're electromagnetic waves, so they're made out of electric fields. And that's not good enough. We know there's not just electric fields that couldn't sustain itself. There's got to be magnetic fields there as well that are changing, and those are perpendicular. So you can kind of draw them. It's hard on something two-dimensional, but you can kind of imagine those looking something like this. And those magnetic fields would point at a right angle to the electric fields. But this gets really messy if I try to draw both the electric and magnetic fields at the same time. And so we're going to leave the magnetic fields out. It's often good enough to just know the direction of the electric field. We focus on the electric field. So what does polarization mean? Polarization refers to the fact that if this light ray was straight toward your eye, or a detector over here, what would you see? Well, if I draw an axis over here, and this point here in the middle, this is this line. So imagine we're looking straight down that line, and then up and down is up and down, and then left and right, that direction I have the magnetic field would be this way and that way. What would my eye see? Well, my eye's only going to see electric fields that either point up or electric fields that point down. They might have different values, but I'm only going to see electric fields that point up or down. Because of that, this light ray is polarized. So polarized light. Oke. Bagaimana? Ada yang sudah menangkap?
makna dari polarisasi. Terus saya tanya secara random deh. Coba Mbak Rania. Halo Mbak Rania. Ya, halo Pak. Gimana? Cek-cek. Suaranya jelas gak? Jelas. Sangat jelas. Bagaimana Mbak dengan melihat video tersebut? Kira-kira apa pengertian dari polarisasi? Eh, maaf kalau saya salah, tapi ini Oh, jawaban tidak apa-apa. saya aja gitu Pak. Mungkin Ya, silakan. maksudnya itu menghasilkan gelombang yang searah. Maksudnya dia arahnya ke satu arah gitu mungkin Pak. Oke. Kita coba lihat ya jawaban ini ya, penjelasan dari tutor di Khan Academy ini ya. Kita lanjutkan. Light, where the electric field is only oscillating in one up or down, that's one direction vertically. Or it could be polarized horizontally. It could be polarized diagonally, but either way, that's the way it's polarized along the direction. A light ray like this, we have react this light ray. Polarisasi apa sih? That's also polarized. In one direction, the electric field is oscillating in. You might think, Oke. Berarti benar ya Mbak Ria ya, Mbak Rania ya. Jadi memang untuk polarisasi itu adalah dia itu kalau misalkan gelombang dia berosilasinya itu hanya dalam satu arah saja. Maksudnya satu arah itu misalkan di koordinat Y saja, itu berarti ada Y negatif, Y positif kayak gitu saja, atau bisa diagonally atau bisa juga horizontal. Jadi untuk kalau misalkan ada gelombang yang berosilasinya itu kayak misalkan gelombang cahaya tadi, Osilasi. cahaya matahari, lampu, lilin, seperti itu, kalau memang kalau dia itu kita lihat berarti dia tidak terpolarisasi karena dia arahnya menyebar, tidak hanya dalam satu arah saja. Jadi nanti kita kalau misalkan kita mau cahaya tersebut ingin kita polarisasi, berarti kita harus melakukan apa yang nanti akan kita bahas di akhir pertemuan ini gitu. Jadi untuk paham kan istilahnya untuk polarisasi itu seperti apa. Jadi gelombang ketika dia itu terpolarisasi, dia hanya berosilasi pada satu arah saja gitu, satu arah. Maksudnya dia itu tadi ada misalkan ada yang kalau misalkan di dalam koordinat ini dia bisa hanya vertikal saja, terus bisa dia horizontal atau diagonal, intinya ada satu arah saja. Harus mencatat. Saya lanjutkan untuk PowerPoint-nya. Jadi pengertian polarisasi kita sudah. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan di PowerPoint. Nah, oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ketika cahaya tidak terpolarisasi, arahnya itu adalah dia menyebar. Misalkan ini titiknya, dia menyebar tidak hanya satu saja gitu. Ini juga sama, dia menyebarnya secara acak. Dan ini juga. Ini adalah contoh-contoh cahaya yang tidak terpolarisasi. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh cahaya yang terpolarisasi gitu. Dimana pada ketika kita melihat dalam satu sisi, dia adalah seperti ini bentuknya. Kemudian ketika kita melihatnya pada side view-nya, kita melihat dari rambatannya dengan medan listriknya, dia bentuknya adalah seperti ini. Nah, untuk yang ketiga ini adalah metode untuk mempolarisasi cahaya yang awalnya itu tidak terpolarisasi dengan acak seperti ini menjadi cahaya yang terpolarisasi. Dia hanya satu arah saja, dengan arah tegak lurus dengan ini. Nanti kita akan jelaskan ini juga. Oke. Selanjutnya untuk klasifikasi polarisasi. Nah, di sini untuk polarisasi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah linear,
yang kedua adalah polarisasi sirkular, dan yang ketiga adalah polarisasi elliptical. Jadi sirkular nanti dia akan berbentuk lingkaran, kalau yang elliptical nanti dia akan berbentuk elip. Kita akan coba menjelaskan atau kita menurunkan persamaan-persamaannya. Nah, untuk polarisasi linear sendiri adalah digambarkan pada gambar berikut. Jadi dia hanya dalam, kalau dia itu polarisasi linear, berarti dia tidak bergantung dengan waktu. Dalam waktu tertentu dia hanya bergerak dalam situ saja gitu. Ketika polarisasi linear di waktu terus gitu, berarti dia hanya bergerak, dia gelombangnya tidak bergerak sama sekali dan hanya dalam satu arah. Untuk persamaan osilasi komponen medan listriknya itu merambat dalam arah z positif adalah sebagai berikut. Jadi dia kalau misalkan dia merambat terhadap sumbu X dan sumbu Y, dia adalah persamaannya memenuhi persamaan gelombang berikut. Nah, kemudian pada sumbu Y-nya ketika dia ada faktor fasa relatifnya. Tapi ketika kita membicarakan tentang linear, berarti untuk fasa relatifnya kita biasa anggap sebagai 0 dan persamaannya menjadi berikut, seperti berikut. Monggo ketika ada yang mau nyatet, catat dulu saja. Jadi ini untuk persamaan umumnya. Ketika kita berbicara tentang linear, maka kita menganggap bahwa fasa relatif atau epsilon di sini sama dengan 0. Maka persamaannya berubah menjadi seperti ini. Dimana di sini itu adalah amplitudo gelombangnya, vektornya. Berarti dia ada vektor I-nya, vektor satuan I-nya, dan ini juga vektor satuan J-nya. Dia adalah amplitudo dari gelombang tersebut. Oke, bisa dilanjutkan? Nanti akan saya bagikan slide-nya di Google Classroom. Oke, kita lanjutkan. Kita masih dalam polarisasi linear. Di sini, ketika osilasi ini kita anggap sebagai tadi persamaan tadi, ketika dia merambat ke arah positif, kita bisa menamakan persamaannya itu dengan P state. Dia persamaan umum. Nanti kita akan sebut juga ini di bagian selanjutnya. Maka di sini tadi ketika tidak ada fase relatif epsilon sama dengan 0, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Kita satukan amplitudonya menjadi seperti ini. Gampang nanti. Tadi kita hanya mengulang saja. Jadi tadi menemukan ini dan ini, kemudian dicatukan, ditambahkan, kemudian bentuknya menjadi seperti ini, di mana ini adalah vektor amplitudonya. Tadi kita sudah menjelaskan sebelumnya, ini persamaan tadi itu dinamakan P state, kemudian dengan epsilon 0 menjadi seperti ini, kemudian jika dijadikan satu menjadi seperti ini. Ini merupakan amplitudo dari gelombang tersebut. Oke. Nah, ini ketika epsilon tersebut merupakan kelipatannya ganjil, misalkan dari plus minus 2P, maka persamaannya akan menjadi sebagai berikut. Jadi ini tadi adalah kalau misalkan dia itu epsilonnya sama dengan 0, maka gambarnya akan menjadi seperti A ini. Nah, ketika epsilonnya menjadi dia itu kan kelipatan ganjil atau plus minus 2P, maka akan ada di gambar B ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut.
tuliskan persamaan untuk polarisasi gelombang linier dengan frekuensi sudut omega. Jadi kita tahu adalah omeganya sekian dan merambat pada arah Z positif dengan bidang getaran 30 derajat terhadap bidang ZX. Berarti tetanya 30, lalu omeganya sekian. Jadi nanti ketemunya tinggal dimasukkan. Jadi nanti kalau ada persoalan seperti ini, kita anggap bahwa amplitudonya adalah besaran skalar, yaitu E0. Maka langsung saja dia itu langsung saja dimasukkan tetanya berapa, sama dengan sekian. Jadi ini adalah amplitudonya. Kita cari amplitudonya sekian, lalu kita bentuk dalam bentuk vektor I dan J-nya, vektor satuan I dan J. Karena ini merambat X, maka dia ada di vektor satuan I. Kemudian dia merambat terhadap Y-nya, kita vektor satuan J. Masuk ada dalam persamaan tadi. Kita anggap bahwa epsilonnya sama dengan 0. Jadi kita cari amplitudonya dulu, yang kemudian langsung kita masukkan ke dalam persamaan umumnya. Selanjutnya kita bahas mengenai polarisasi sirkular. Jadi ketika kita membicarakan tentang linear, berarti dia hanya terjadi dalam satu arah saja. Maksudnya dia terpolarisasi, tetapi dalam satu arah. Ketika nanti kita bahas tentang sirkular, nanti dia itu ada perbedaan fasa di sini. Dia ada perbedaan fasa yaitu 90 derajat. Jadi dia bergeser 90 derajat ke sini. Nah, ketika gambarnya seperti ini, bagaimana nanti sifatnya? Maksudnya ketika dia bergesernya ini ke 90 derajat, bagaimana sifatnya? Kemudian nanti ketika dia bergesernya itu dia di belakangnya, bagaimana sifatnya? Nanti akan dijelaskan pada subbab selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya. Nah, ini persyaratan bagaimana itu polarisasi itu bisa sirkular. Dia itu untuk EX dan EY-nya, maksudnya adalah dia medan listrik X sama medan listrik Y-nya itu adalah sama. Karena sama dia kan sama ini. Dia vektornya sama, besar dari ininya sama, maka dia akan mengakibatkan gelombang tersebut akan terpolarisasi secara sirkular. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa nanti untuk sirkular nanti akan ada dua state, di mana yang pertama adalah R state dan yang kedua adalah L state. R itu kependekan dari right atau kanan. Jadi nanti untuk R state ini yang namanya sirkular, nanti dia akan berputar. Dia akan berputar menjadi lingkaran gitu. Jadi nah, arah perputarannya itu nanti akan diakibatkan oleh besarnya atau nilai dari epsilon ini. Arah perputaran atau sirkulasi dari polarisasi sirkular ini nanti akan ditentukan oleh fasa relatif epsilon ini. Nah, ketika nilai epsilon ini itu sama dengan minus V per 2 plus 2 MV, dengan M-nya itu bilangan dari 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Atau ketika kita masukkan ke persamaan ini menjadi epsilonnya min pi per 2 plus 3 pi per 2 dan seterusnya. Dan kita menganggap bahwa amplitudo skalarnya adalah sama, E0x sama dengan E0y sama dengan E0, maka persamaan tadi akan menjadi seperti ini. Nah, untuk resultannya adalah ini. Nah, ketika kita membicarakan mengenai polarisasi sirkular tipe R state, maka kita tahu bahwa R
air state itu adalah dia itu akan bergerak searah dengan jarum jam. Jadi untuk air state ini dengan kondisi epsilon nilai ini, dia akan bergerak searah, dia akan berputar searah dengan jarum jam. Karena dia sirkular, maka dia akan berputar searah dengan jarum jam. Dengan kondisi seperti ini. Sudah sampai sini? Enggak. Pak, izin bertanya, Pak. Oh boleh, Siapa tuh? silakan. Itu Pak yang fase relatif. Mungkin saya yang kurang konsen ya, Pak. Kok itu setelah di M-nya dimasukkan jadi 3pi/2 ya, Pak, sama min 5pi/2. Coba ini dimasukkan 1. Kalau 0 kan, 0 dimasukkan M-nya ke sini. Berarti pi min pi/2. Berarti benar. Terus kita coba masukkan 1 di sini. Masukkan 1 ke sini. 2pi plus min pi/2. Jadi kan 1/2 pi kan? Berarti 3pi/2. Oh iya, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kita masukkan -1 dan seterusnya. Sampai akhirnya kita mendapatkan banyak epsilonnya. Nah, untuk air state ini akan mempunyai resultan sebagai berikut. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk selanjutnya adalah tipe L state, di mana nanti syaratnya adalah untuk fasa relatif epsilonnya ini adalah sekian. Pi/2 min 2m P. Jadi kalau misalkan tadi air state itu adalah min pi/2 plus 2mv, sekarang untuk L state-nya itu syaratnya adalah epsilonnya adalah pi/2 min 2mv. Nanti tinggal masukkan lagi nilainya berapa. Nah dari sini nanti untuk fungsi kosinusnya itu nanti akan bergeser menjadi fungsi sinus negatif, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi kosinusnya tadi bergeser menjadi sinus minus sinus di sini. Ini untuk yang L state, di mana yang L state ini nanti ketika R state tadi bergerak searah dengan arah jarum jam, maka L state ini dia berbalik arahnya karena kita menggunakan prinsip tadi fasa relatifnya tadi minus pi dibalik gitu kan. Jadi kita akan mendapatkan polarisasi sirkular yang arahnya berlawanan dengan jarum jam. Seperti itu. Nah, untuk penjelasannya melalui gambar adalah sebagai berikut. Jadi yang A ini adalah air state, kemudian yang B ini adalah L state, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa posisi dari ini nanti menentukan ketika dia medan listrik dari Y ini adalah dia berbeda 90 derajat, maka akan terjadi seperti ini. Akan terjadi air state. Kemudian ketika kebalikannya L state ini adalah akan menjadi seperti ini, menjadi L state. Gambarnya adalah seperti ini. Perbedaan antara air state dan L state. Yang ini nanti gerakannya adalah searah dengan jarum jam, kemudian yang ini adalah kebalikan atau counterclockwise. Oke. Selanjutnya, nah di sini untuk polarisasi sirkularnya secara matematis. Kita kan tadi sudah sempat membahas bahwa untuk
P state-nya dalam skalar itu kita mengasumsikan bahwa amplitudenya adalah E0 sama semuanya. Dan ketika kita mencari epsilon itu sama dengan pi per 2, karena tadi kan 90 ya, 90 derajat. Ketika pi per 2, maka dapat ditulis persamaannya menjadi berikut. Nah, kalau misalkan sudah menjadi berikut tadi kan EX sama dengan E0, EX 0Y sama dengan E0Y kosinus ini sekian gitu. Terus EY sama dengan E0 sin KZ min omega gitu, omega T gitu. Nah, ketika kita mendapatkan bentuk seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam persamaan secara matematisnya. Ketika kita ini dikuadratkan, kemudian ditambah kuadrat, maka akan menghasilkan ini dan sama dengan 1. Kita akan membuktikan bahwa polarisasi sirkular ini bentuknya akan memenuhi persamaan lingkaran. Itu kan jadi ini, kita kuadratkan sama dengan 1. Berarti kan nanti ini tinggal EX kuadrat per E0 kuadrat plus EY kuadrat per E0 kuadrat sama dengan 1. Ya udah, E0 kuadratnya dipindahkan ke ruas kanan, jadi bentuknya seperti ini. Kita dapat membuktikan bahwa memang untuk polarisasi sirkular ini kita bisa menemukan persamaan lingkaran di dalamnya. Yang namanya sirkular ya berarti lingkaran gitu tadi. Nanti selanjutnya akan kita bahas elliptical. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Bus, itu kan apa sih sebenarnya? Itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Kan ini adalah soal 1. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang sirkular, nanti akan ada soal seperti ini. Kita lihat ada dua fungsi gelombang, ada dua fungsi medan magnet dalam gelombang air state, di mana air state-nya yang pertama adalah ini. Kemudian ada bentuk gelombang lain yang bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana kita tahu perbedaannya gitu? Perbedaan antara persamaan yang ini dengan yang ini gitu. Nah, untuk mengerjakannya, kita tinjau pada titik tertentu, misalkan Z sama dengan 0. Dan nanti untuk waktu tertentunya nanti kita variasikan waktunya. Misalkan yang ini berarti nanti ada 2. Yang ini kita variasikan T sama dengan berapa sama dengan ini. Nanti menghasilkan medan listrik bagaimana gitu. Nah, nanti ketika kita sudah memvariasikan terhadap waktu, misalkan ada waktu A, B, C, D, E sampai selesai gitu, nanti ketemu E-nya di sini. Nanti kita tahu tuh, oh perbedaannya ini sama ini itu gimana, dan arah ini tuh bagaimana, dan arah ini seperti apa. Jadi kita gambar di diagram Cartesius saja. Nanti kita tahu bahwa yang di sini kan air state jelas dia arahnya akan searah dengan jarum jam gitu. Nanti caranya adalah ini, meninjau Z sama dengan 0 dan juga nanti waktu tertentunya nanti divariasikan. Nanti masukkan waktu ke dalam persamaan ini dan ini, ketemu ininya, medan listriknya, medan listrik dari kedua gelombang ini, kemudian nanti dibandingkan, oh ketika ini bagaimana gitu. Jadi nanti dia digambar dalam koordinat Cartesius. Nanti kalian bagi dalam gradien-gradiennya, ada gradien 1, 2, 3, 4. Nanti masukkan aja T di gradien 1 berapa, T gradien 2 berapa, T gradien 3 berapa, dan seterusnya. Nanti akan terlihat siklusnya, terlihat perputarannya. Nanti arahnya seperti apa, nanti terlihat dalam nilai dari E-nya. Kemudian kita beralih ke polarisasi eliptikal. Nah, di sini sebenarnya hampir sama dengan sirkular, tapi syaratnya adalah sebagai berikut. Jadi medan listrik X ini itu tidak sama dengan Y besarnya. Jadi dia bentuknya, kalau tadi dia bentuknya lingkaran atau circle, ini dia jadinya tidak bentuk lingkaran tapi elips. Dimana ini adalah syarat untuk ellipticalnya. Oke. Lalu kita turunkan dari persamaan P state-nya. Awalnya adalah ini,
kemudian bentuk skalarnya ini sama seperti tadi, sehingga persamaan elipsnya menjadi bentuk seperti ini. Gitu. Jadi persamaan elipsnya, persamaan akhir dari polarisasi ellipticalnya adalah EY per E 0Y kuadrat plus IX min X 0 X kuadrat dan seterusnya. Ini adalah persamaan elip yang bentuk tidak standarnya. Kalau bentuk standarnya kan misalkan ada E kuadrat per A kuadrat plus dan seterusnya gitu kan. EX kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Atau kalian pasti ingat lah untuk persamaan elips sebenarnya. Jadi ini sama, ini P-state dan skalarnya sama, kemudian kita turunkan dari bentuk skalarnya ini sehingga menemukan persamaan elipsnya. Gimana nih idenya kira-kira? Ada cosinus di sini, ada cosinus di sini. Berarti kalau misalkan dia dalam bentuk seperti ini, nanti kalian akan melakukan operasional yang namanya trigonometri nanti. Misalkan cosinus alfa plus beta itu nanti apa? Gitu. Ini kan ada, ini alfa, ini beta kan. Nanti ini disamakan lagi kan. Nanti ada alfa, beta, kayak gitu. Ini kan ditambahkan. Tambah, nanti dikuadratkan. Bentuknya menjadi seperti ini gitu. Dan seterusnya. Nah, itu menjadi tugas kalian yang untuk yang kedua, di mana kalian turunkan persamaan ini, bentuk skalar P-state ini menjadi persamaan polarisasi elliptical. Jadi nanti kita hanya turunkan aturan trigonometri saja ini, sederhana, tapi ya lumayan gitu. Dan ini mudah. Jadi untuk soal yang kedua, nanti untuk soal-soal yang ada di slide ini, kalian seperti biasa kalian bisa kerjakan dalam waktu 24 jam. Maksudnya hari ini harus dikerjakan. Gitu. Selanjutnya, nah untuk polarisasi elliptical tadi gambarnya seperti ini. Kemudian ketika kita mau mengetahui kemiringannya dari sumbu elliptical ini, kita bisa menggunakan persamaan yaitu tan 2 alfa sama dengan ini. Dia kalau misalkan ada pertanyaan disuruh nyari persamaan elip yang sudut dari elip yaitu terhadap sumbu X atau terhadap medan listrik X, bagaimana besarnya alfanya gitu kan ini. Oke. Nah, kita untuk klasifikasi dari polarisasi kita sudah selesai. Jadi tadi adalah kita sudah membahas tentang linear, kita membahas circular, dan juga kita membahas tentang elliptical. Nah, selanjutnya kita membahas di subtopik selanjutnya yaitu penyebab terjadinya polarisasi. Jadi tadi ketika kita sudah di awal bahwa cahaya yang awalnya itu tidak terpolarisasi, artinya dia menyebar ke segala arah, dia bisa kita polarisasikan gitu. Nah, dengan cara yang pertama adalah pemantulan, kedua adalah hamburan, ketiga adalah penggunaan bahan Birefringence ini, kemudian dia absorpsi, dan ketiga adalah yang terakhir adalah penggunaan polarizer atau polarisator. Nah, untuk keempat dan kelima ini nanti kita bisa combine sebenarnya. Kita bisa combine menggunakan satu bahan yang khusus gitu. Jadi sebenarnya untuk mulai dari ketiga ini kita sudah fokus ke bahan optiknya gitu, agar kita bisa mempolarisasikan gelombang atau cahaya yang memang itu dia tidak terpolarisasi. Oke. Kita bahas yang pertama yaitu polarisasi akibat pemantulan. Polarisasi akibat pemantulan ini kita bisa melihat pada penjelasan yang berikut. Jadi ketika cahaya tidak terpolarisasi itu mengenai bidang pantul seperti ini dengan
dengan sudut Brewsternya itu adalah alfa, nah, maka cahaya yang tidak terpolarisasi ini itu bisa jadi terpolarisasi dalam satu arah. Ini dia misalkan seperti ini. Ketika ada yang sejajar dan tegak lurus dipantulkan, maka dia akan menghasilkan yang tegak lurus saja. Nah, untuk persamaan yang ada dalam, nah dia ada juga yang dibiaskan ke sini. Ada juga yang dipantulkan. Nah, yang dipantulkan ini nanti dengan sudut Brewster adalah alfa, maka dia akan menghasilkan satu, maksudnya gelombang cahaya yang terpolarisasi dalam satu arah. Nah, ketika kita membahas tentang pemantulan cahaya, maka kita dapatkan hukum Snellius atau hukum Snell, di mana ini N reflektan, N R sinus theta R ini yang dipantulkan, kemudian dia ada yang ditransmisikan. Kemudian ketika theta R-nya itu sama dengan theta P, di mana theta P ini adalah sudut polarisasinya. Maka tadi kan kalau misalkan kayak gitu kan berarti theta R plus theta T kan sama dengan 90. Nah, ketika theta R ini sudut yang direflek itu adalah sudut polarisasi, maka kita bisa menggantinya dengan theta P plus theta T sama dengan 90 derajat. Nah, theta P ini disebut dengan sudut Brewster atau sudut polarisasi tadi. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam hukum Snell ini, dimasukkan NR-nya berapa? NR kita ini tetap sinus theta R-nya tadi kan sama dengan theta P, kemudian ini lalu theta T-nya ini kita ganti dengan theta T ini kan berarti 90 derajat minus theta P. Maka ketemu persamaan berikut. Nah, untuk nilainya berarti kita ingin tahu sudut Brewster, maka tangan dari sudut Brewster ini akan sama dengan NT per N. Oh, ini salah, ini NR ini harusnya. Gitu. Oke, langsung ke penyebab berikutnya. Nah, yang ini kalau misalkan tadi itu dia itu dipolarisasi menggunakan pemantulan, jadi dia ada yang batas yang dia itu memantulkan cahaya yang tidak terpolarisasi menjadi polarisasi. Nah, di sini yang kedua adalah polarisasi akibat hamburan. Nah, berarti di sini ada material penghamburnya. Di sini ada material penghamburnya. Jadi ada cahaya atau gelombang, dia tidak terpolarisasi ke arah sumbu ini. Kemudian dia terkena bahan yang bisa menghamburkan dari cahaya yang tidak terpolarisasi ini. Maka dia bisa terhambur ke sumbu ini dan ke sumbu ini dengan arah yang berbeda. Jadi dia ini kemudian dia ke arah yang berbeda. Untuk arah polarisasi yang berbeda. Jadi ini ada jadi linear 2. Nah, makanya contoh kasusnya adalah terjadi pada terhamburnya cahaya matahari oleh partikel debu, di mana untuk kasus ini dia akan menyebabkan langit pada siang hari berwarna biru yang diakibatkan oleh hamburan Rayleigh. Nanti ini ada pembahasan yang di luar konteks, makanya kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, silahkan kalian cari hamburan Rayleigh ini. Bagaimana langit misalkan pada siang hari berwarna biru, sore hari berwarna orange, atau malam hari berwarna hitam, dan seterusnya. Bagaimana itu bisa terjadi, nanti kalian bisa cari. Ini aja, maksudnya ini kalau misalkan kalian penasaran, ini aja, nanti cari sendiri bagaimana itu bisa terjadi. Gitu. Nah, ini yang ketiga adalah penggunaan Bayer-Frengen, di mana Bayer-Frengen ini adalah sifat optik
yang memiliki indeks bias yang tergantung pada arah polarisasi dan propagasi cahaya. Biasanya dia itu bahan yang dia itu anisotropik. Anisotropik optik ini di sini adalah anisotropik, itu dia tidak dia tidak seragam gitu. Kalau isotropik kan dia seragam. Kalau anisotropik dia tidak seragam, maka dia menghasilkan indeks bias yang bergantung pada arah polarisasinya dan propagasi dan arah cahayanya juga gitu. Nah, untuk penggunaan bahan ini bisa dapat berupa retarder dan juga prisma. Nah, ini nanti selanjutnya akan kita bahas retarder itu apa, prisma itu apa. Nah, kalau retarder ini nanti kita menggunakan yang namanya bahan itu kita bentuk ke dalam plat. Plat nanti kita akan bentuk menjadi berapa gelombang, ada setengah gelombang atau seperempat gelombang. Nah, nanti tergantung nilai dari ini sendiri. Untuk bahan Bayer-Frieden ini, dia itu seperti ini. Dia bisa mempunyai indeks bias yang lebih dari satu karena dia anisotropik, karena dia itu tidak seragam ininya, struktur kristalnya, makanya dia itu mempunyai indeks bias ganda atau bisa lebih dari satu. Nah, biasanya untuk bahan seperti ini ada yang namanya kristal kalsit, ada nanti quartz kayak gitu. Dia bahan yang seperti itu dan kita bisa mengaturnya gitu. Nah, dia menghasilkan yang namanya dua jenis cahaya. Yang pertama adalah extraordinary ray, kita bisa simpulkan dengan A-ray ini, dan juga ordinary ray ini. Nah, kalau misalkan dia itu diteruskan saja, berarti dia ada O-ray di sini. Nah, kemudian dia sesuai dengan hukum Snellius. Kemudian yang E-ray karena dia itu dibiaskan, kemudian diteruskan, maka dia terpolarisasi. Karena dia terpolarisasi itulah dia tidak sesuai dengan hukum Snell. Nah, tadi sudah saya jelaskan ketika kita punya retarder atau plat gelombang, itu tadi ada dua jenis. Yang pertama ada half wave. Half wave itu setengah gelombang berarti. Nah, yang kedua adalah quarter wave. Quarter wave itu berarti seperempat gelombang. Nah, apa sih fungsi dari plat ini gitu ketika kita memasangkan pada kita kan tadi kan kita membuat biar cahaya itu yang tidak terpolarisasi menjadi terpolarisasi gitu. Menggunakan yang pertama ini ada plat half wave kalau yang di sini. Dia setengah gelombang. Dan dari awalnya itu dia polarisasi, kemudian dia mengubah. Kita hanya kalau misalkan menggunakan plat half wave ini, kita bisa mengubah polarisasi menjadi bentuk polarisasi yang baru. Kita mengubah polarisasi yang Oke, Pak, maaf. Koneksi saya terputus. Suara saya terdengar masih? Terdengar, Pak. Saya lanjutkan ya berarti ya. Sampai mana berarti tadi? Perbedaan plat penggunaan half wave sama quarter wave ya. Jadi untuk half wave ini dia fungsinya hanya mengubah polarisasinya dengan
90 derajat gitu. Jadi dia untuk perbedaan antara half wave ini nanti adalah terletak pada fasa relatifnya. Fasanya, perbedaan fasanya antara O wave ini dengan E wave, O wave, ordinary wave, dan atau bisa gelombang yang atau O ray lah sama saja karena ray itu cahaya bisa jadi gelombang gitu. Dan fasa relatifnya itu sama dengan Pi atau 180 derajat, maka dia akan mengubah polarisasi linier yang awalnya itu vertikal menjadi horizontal seperti ini. Dia untuk flat half wave-nya. Nah, kemudian untuk quarter wave. Jadi awalnya itu ketika kita bisa mengubah dari awalnya itu adalah linear, kita bisa ubah menjadi circular dengan menggunakan quarter wave atau sebaliknya. Nah, di sini untuk fasa relatif antara ordinary dengan extraordinary-nya itu sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. Nah, untuk aplikasinya kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan plat quarter wave ini untuk polarizer circular, maksudnya dia akan mengubah seperti ini atau pendeteksi dari CD. Ini sedikit aplikasi saja. Kemudian tadi untuk dengan bahan itu tadi kan bisa menggunakan retarder dan juga bisa menggunakan prisma. Nah, untuk polarisasi oleh prisma itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah prisma Glenn-Foucault, jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia ada 2 prisma jadikan satu, di mana antara 2 prisma itu ada celahnya. Celah itu udara biasa gitu. Jadi untuk perjalanan cahayanya bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah prisma Wollaston. Ketika tadi Glenn-Foucault itu tadi ada celahnya, kalau prisma Wollaston itu jadikan satu dia. Sehingga untuk cahayanya bisa terpolarisasi seperti ini. Dia yang satunya di ordinary-nya kayak seperti ini. Nah, kemudian yang keempat adalah prisma Nicol. Dan dia bentuknya berbeda antara yang keduanya. Jadi dia menyusunnya adalah seperti berikut. Untuk penjelasan yang ininya, detailnya. Jadi untuk prisma Glenn-Foucault ini, tadi kan kita sudah dijelaskan bahwa dia disusun 2, tapi dia ada menyisakan satu space gitu untuk udara. Dari sini penjelasannya adalah bahannya tadi seperti bisa menggunakan calcite, di mana nanti calcite ini adalah bahan anisotropik optik tadi yang memiliki beberapa indeks bias. Nah, kemudian dari sini ini adalah cahaya yang tidak terpolarisasi masuk, kemudian ketika dia melewati bidang batas ini, O-ray-nya tidak bisa diteruskan ke sana, dia akan dihilangkan ke sana. Kemudian untuk E-ray-nya, untuk extraordinary-nya kita bisa diteruskan ke sana. Gitu. Ini untuk Glenn-Foucault. Kemudian untuk Wollaston, ini pengetahuan singkat saja. Jadi Wollaston ini bisa dibuat dengan menggunakan calcite atau juga quartz, di mana untuk penjalaran gelombangnya, ketika tadi yang sebelumnya adalah seperti itu, nah untuk Wollaston ini menjadi seperti ini. Jadi O-ray-nya ini dia tidak dihilangkan, tapi dia sama-sama diteruskan, hanya dia di-split gitu. Dia dipisahkan antara E-ray dengan O-ray-nya. Ini untuk prisma Wollaston-nya. Nah, yang ketiga adalah prisma Nicol. Prisma Nicol ini dia dibuat dari calcite juga, tapi dia untuk bahannya dia bisa disemen atau diselubungi dengan balsam Kanada. Dimana ketika dia itu sama seperti sebenarnya ini tadi, ketika dia ada celah di sini, maka O-ray-nya itu tadi dipantulkan juga. Kemudian extraordinary ray-nya dia diteruskan. Tadi saya membahas O-wave sama E-wave juga itu sama aja gitu ketika kita membahas O-ray sama E-ray. Jadi ordinary ray atau ordinary wave itu sama,
atau juga extraordinary ray atau extraordinary wave itu sama. Ordinary apa? Karena kita menggunakan karena ya ray-nya itu berubah gelombang itu wave. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah polarisator atau bisa menggunakan bahan yang dinamakan dia itu polaroid. Cara membedakannya gimana? Untuk polarisator ini atau polarizer ini dia menggunakan analogi yaitu kawat paralel. Seperti yang pada pendahuluan tadi kita bisa mempolarisasikan gelombang yang atau cahaya yang tidak terpolarisasi ke linear gitu. Nah, untuk arahnya ketika dia gelombang tersebut masuk ke dalam kawat paralel, maka dia akan diteruskan dengan cahaya yang tegak lurus dengan kawat paralelnya. Kawat paralelnya dia vertikal, maka cahaya yang diteruskan itu akan tegak lurus dengan kawat ini. Nah, ini analogi saja penggunaan polaroid. Nah, kemudian ketika kita melihat polarisator yang lengkap gitu, polarisator yang lengkap itu terdiri dari dua polarisator. Yang pertama itu adalah ketika ini masuk ke polarisator yang pertama, kemudian dia mempunyai perbedaan sumbu transmisinya itu mempunyai perbedaan theta. Nah, ini untuk menganalisisnya. Jadi ada dua polarisator atau polarizer. Yang pertama bertugas untuk mempolarisasikan gelombangnya, yang kedua itu adalah untuk menganalisis untuk arah dari cahaya yang terpolarisasi. Kemudian dia mengarahkan jadi satu arah di sini. Nah, ketika kita membahas tentang polarizer atau polarisator, itu nanti kita akan membahas mengenai hukum Malus. Di mana hukum Malus penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi, ketika cahaya tak terpolarisasi itu datang dengan amplitude E0 dan sumbu transmisi polarisan. Ini tadi kan sumbu transmisi ini kan membentuk sudut theta terhadap analyzer. Nah, dia akan pengaruhnya akan di situ nanti. Maka persamaannya adalah E sama dengan E0-nya amplitudenya cosinus theta. Di mana ketika kita membahas tentang intensitas gelombang atau nanti kita bisa menyebutnya intensitas atau iradiansi, maka intensitas itu akan sebanding dengan kuadrat dari amplitude gelombangnya. Maka persamaan ini akan menjadi persamaan ini. E0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah, ketika tadi sudutnya itu tidak bergeser, maksudnya dia tidak tetanya sama dengan 0 misalkan. Tadi untuk polarisatornya dia tidak mempunyai theta sama dengan 0. Maka I0-nya itu akan bernilai maksimum yaitu I0 kuadrat. Karena tetanya 0, cosinus 01 dimasukkan ini. Sehingga untuk persamaannya adalah I theta menjadi ini. I0 cosinus 2 kuadrat theta. Dengan I0-nya itu sama dengan intensitas atau iradiansi awal. Nah, ini yang dinamakan hukum Malus. Jadi ketika tadi kita tahu di sini, kita balik ke gambar sebelumnya. Kita tahu ini ada cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas tertentu gitu. Masuk ke dalam sini, nanti menghasilkan intensitas yang pertama kan, setelah polarisator ini. Nah, kemudian masuk ke sini. Ini sebagai sumber untuk yang di polarisator sebagai analyzer. Masuk nanti menghasilkan intensitas cahaya yang terakhir gitu, yang bisa ditangkap di sini. Spesifikasinya masih belum ngerti. Dan untuk mencari intensitas itu maka diperlukan hukum yang namanya hukum Malus. Gunaannya itu apa gitu. Kenapa harus dipisahkan? Lalu ketika misalkan kita mendapatkan nilai intensitas rata-rata untuk satu siklus, itu adalah nilai rata-rata terhadap waktunya. Jadi ini nilai rata-rata I-nya, intensitas satu siklusnya, kemudian nanti ini juga rata-rata kan, maka menghasilkan I0 per 2. Artinya per 2 ini adalah ketika memasuki polarisator awal,
cahaya itu dengan misalnya panjang I dengan intensitas I, maka dia kehilangan setengah intensitasnya. Maka intensitas yang keluar dari polarisator yang pertama tadi atau polarizer yang pertama tadi itu adalah I1 sama dengan setengah I0. Nah, kemudian intensitas ini akan masuk ke analyzer. Kemudian nanti ketika masuk ke analyzer, maka akan tereduksi juga oleh faktor cosinus 2 tetanya, cosinus kuadrat theta. Maka untuk intensitas yang keluar dari analyzer itu adalah I1 cosinus kuadrat theta, atau bisa dari setengah I0 cosinus kuadrat theta. Nah, misalkan ini kan tadi kan hanya terdiri dari 2 polarisator. Apakah bisa digunakan 3 polarisator, 4 polarisator, dan seterusnya? Ya, untuk Bisa. polarisasi kan harus pakai Sangat bahan yang bisa berbeda. gitu. Ketika kita mempolarisasikan gelombang, berapapun polarisasi, nah untuk berapapun kita akan polarisator atau polarizer, nanti akan mempengaruhi nilai intensitasnya. Makanya ada hukum halus di sini. Pokoknya ketika dia itu melewati polarizer, dia akan tereduksi oleh faktor cosinus kuadrat theta tadi. Tadi dibahas bersama. Terus seperti itu terus gitu. Nah, untuk mempelajari atau memahami dari hukum halus ini ada contoh soal sebagai berikut. Jadi di sini ada cahaya yang tak terpolarisasi melewati 2 polarizer atau polarisator yang disusun sedemikian rupa sehingga kedua sumbu transmisi polarizernya membentuk sudut 90 derajat. Nah, jika intensitas cahaya yang datang adalah I0, ini harusnya subs di bawah, maka tentukan, ini harusnya di indeks, tentukan intensitas yang keluar dari masing-masing polarizer gitu kan. Nah, karena yang di awal tadi I1 sama dengan setengah I0 dengan theta 90 derajat, maka dipastikan bahwa ini adalah karena awalnya tadi tidak diketahui. Jadi misalkan gini, ada cahaya itu dia langsung lurus saja, berarti dia tidak ada sudut di situ kan. Makanya theta sama dengan 0 tadi yang pertama kali ini. Karena dia tidak ada cahaya berarti lurus saja, berarti maka dia akan tetanya sama dengan 0. Tapi ketika ada kasus di mana cahayanya itu membentuk theta atau bagaimana, nanti akan tidak memenuhi setengah I0 ini. Gitu. Nah, nanti untuk intensitas yang keluar adalah 0 ini. 90 derajat itu gambarnya kayak gimana? Nah, untuk soal yang ketiga nanti kalian punya 3 soal yang harus dikerjakan. Jadi 90 derajat berarti ini tadi kan ini intensitasnya I0 nih, sorry. Ini I0 datang pada susunan. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa tidak hanya bisa menggunakan 2 polarizer saja, tapi kita bisa menggunakan 3 atau lebih polarizer. Jadi untuk soal yang nomor 3 ini kita menggunakan 3 dengan sumbu polarizer yang kedua itu berorientasi pada sudut 45 dan yang ketiga orientasi sudutnya 90 dengan yang pertama. Jadi yang pertama tetanya 45 derajat, yang kedua adalah 90 derajat. Nah, kalian harus menentukan intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui ketiga polarizer tersebut. Jadi nanti tinggal, kalau misalkan ini tadi hanya 2, ini nanti untuk I2-nya di sini, nanti intensitas yang kedua nanti masukkan ke dalam mencari intensitas yang ketiga dan seterusnya. Nah, mungkin perkuliahannya mungkin cukup segitu dulu. Jadi sebenarnya ada satu subbab lagi yang harus kalian pelajari nanti. Tapi karena aku tanya yang itu dulu aja. karena ini ada putus-putus seperti Iya, itu, sama mungkin ya sekalian lah. nanti akan dijadikan sebagai tugas kalian untuk mengingat saja. Tugas. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silahkan. Tanya bos sekalian. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Boleh. Ini masih belum paham Pak terkait sumbu polarizer yang membentuk sudut 45 derajat, 30 derajat itu visualisasinya bagaimana ya Pak? Oke. Ini ya. Visualisasi adalah misalkan
setiap setiap polarisator itu punya sumbu transmisi. Dia punya sumbu transmisi. Ketika kita punya sumbu transmisi, nah, pergeseran dari sumbu transmisi itu, misalkan sumbu transmisinya ini dia dia berupa garis tegak ini. Nah, perbedaannya tetanya itu adalah dia bergeser terhadap teta yang perbedaan ini sumbu transmisi ini. Kalau ini gambar-gambar yang ini ya, jadi dia bergeser sejauh itu. Jadi selisih antara sumbu transmisi 1 dengan sumbu transmisi 2 itu yang dinamakan teta itu tadi. Oh. Visualisasinya. Ngerti. Gitu. Lagi. Dan itu dibandingkannya dengan yang di awal. Awal misalkan yang awal nanti RM itu sumbu transmisinya adalah tegak gitu. Ketika yang kedua adalah 45 derajat, berarti ya sudah, berarti yang kedua itu bergesernya dia membentuk theta antara sudut sumbu transmisi dengan sumbu transmisi yang kedua, berarti selisihnya 45 derajat. Ketika selanjutnya yang ketiga berarti misalkan 90, ya sudah berarti 90. Masukkan seperti itu, visualisasinya jadi seperti beda yang itu. pertama sama yang kedua itu. Jadi tergantung dari perbedaan sudut antara sumbu transmisinya gitu. Itu berapa totalnya? Oke. Gimana Mas Rozin? Lagi. Oke Pak, cukup jelas Pak ya. Siap. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang lain monggo. Mau bertanya lagi Pak. Oh boleh silakan. Kalau Irai sama Orai itu maksudnya gimana ya Pak? Kok dinamakan extraordinary terus dinamakan ordinary, nah itu sebenarnya gimana Pak? Oke. Kita bahas yang ini saja. Gitu. Apa sih? Kita coba lihat perlakuannya saja ya. Kita di sini. Dia kalau misalkan sebentar. Extraordinary. Oke. Buka ini mau apa namanya? PDF. Jadi ada propagasi itu. Propagasi. Yang ini tadi ya, berarti dia kalau misalkan yang awalnya ini Ini punya bapaknya ya? Bukan, menurut. Banyak banget. Kiri bos. Kirim dong. Kirim Ada dong. Muller juga. Mueller. Wih, Profesor Jonas. Joblongan Nes. Aduh. kalau itu dia itu extraordinary, di mana dia itu memiliki semacam kayak apa ya, mungkin nanti bisa teman-teman sendiri Mas bisa mengkoreksi ya atau yang lainnya. Tapi kalau misalkan saya ini, jadi sebenarnya kalau misalkan kita cahaya ketika melewati suatu objek tertentu, nah, nanti misalkan satu indeks biasa saja, berarti dia menghasilkan ordinary saja gitu kan. Tapi ketika kita beberapa indeks bias, maka dia ada extraordinary lagi tuh yang lainnya. Karena ini tadi anisotropik, makanya yang namanya anisotropik kan berarti dia tidak seragam gitu kan. Tidak seragam, maka cahayanya itu dihasilkan dua, itu extraordinary sama ordinary. Yang ordinary itu biasanya kalau misalkan satu indeks biasa saja, dia hanya ordinary saja yang dihasilkan gitu, yang dibiaskan gitu, dipantulkan gitu. Tapi ketika ada extraordinary, ketika dia itu merupakan material yang dia itu tadi yang mempunyai indeks bias yang berbeda, atau dia itu punya sifat yang anisotropik, maka dia punya extraordinary yang itu akan dimanfaatkan untuk itu tadi, untuk polarisasi. Seperti itu Mas Rozin. Atau kalau teman-teman ada jawaban lain monggo. Jadi memang itu adalah apa ya namanya, keuntungan dari menggunakan bahan itu tadi adalah semacam itu. Jadi kita bisa menghasilkan dua ini, yang pertama ordinary, yang juga yang ordinary dan extraordinary. Seperti itu Mas. Coba tanya. Nanti aku Gitu. tanya lagi baru.
Ya betul. Gimana? Yang lainnya mungkin? Terima kasih Pak. Mbak, Mas yang lain. Oke. Penggunaannya Hah? apa? Kamu? Apakah sudah cukup jelas? Kalau memang sudah, kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau coba absen dulu lah pertama-tama biar kenal wajahnya gitu, siapa saja gitu. Kamu Pak Ustadz ini Oke, nggak mau nggak? yang Pak pertama Ustadz. silakan Pak nanti Ustadz. yang saya panggil bisa ini ya, menampakkan videonya ya. Haji. Sebentar, PC Asus gak saya kemana? end PC Asus gak dulu. kemana? Oke, Masih asik. saya absen dulu. Yang pertama Mbak Mutiah Zahrotul Nisa. Ada Mbak Mutiah? Insyaallah. Mbak Mutiah mana? Halo Mbak. Wah, kok nggak ada orangnya? Insyaallah. Ustadz Rozin. Atau lagi disconnect ya? Oke, selanjutnya deh. Oh ya, jangan lupa untuk presensi di OCW ya. Atau mungkin memang nggak pernah lupa sih kayaknya mahasiswa. Presensi di OCW. Mbak Natasha. Natasha Mayriski Wijaya. Siapa? Mbak Natasha. Ya. Dari mana Mbak Natasha, Mbak? Dari Solomati. Wah, kita Dari mana, Bos? Oke, selanjutnya Kan biasanya kamu Mbak Nuranisa Dwi Setiawati. Ada? Iya Pak. Dari mana Mbak kalau Mbak Nuranisa? Di mana Mbak? Padang. Padang. Dari Pacitan. Oh, Pacitan. Ya, lumayan jauh. Oke, selanjutnya Mbak Nurul Azizah. Sulawesi. Sulawesi. Halo Mbak, selamat pagi. Assalamualaikum. Dari Sulawesi, Pak. Dari mana Mbak? Waalaikumsalam. Asalnya Sulawesi. Wih, jauh ya. Sulawesi Selatan. Berarti paling jauh ini Mbak Nurul Azizah ini. Jauh saya, Pak. Kayaknya. Sulawesi Selatannya mana? Saya dekat saja dari Sragen. Oh, Buluku. Makassar. Siap. Saya juga punya teman di Makassar sih. Yang Maros lain lah. sama Nanti dulu mana biar lupa. dipanggil. Oke, selanjutnya Assalamualaikum. Mbak Raga Patmita Roro Febriani Sekar Indah Nugrah Eni. Panjang ya namanya ya. Iya Pak. Panggilannya siapa Mbak? Raga Pak. Garaga. Dari Solo. Panggilannya siapa Asalnya Mbak? Sragen, Mbak. Panjang namanya. Pandanya Oke, PC Raga. Asus gak lah, inilah lebih Terus, afdol. oke, selanjutnya Rania. Hah? Dipakai kamu lah. Hah? Dipakai kamu. Ada Rania. Ya enggak lah. Dari mana, biasa Mbak? aja lah. Biasa aja. saya dari Tangerang. Oke, Mayan dari luar. Terus Mas Randy Aldona Fajar Pratama. Ada Mas Randy? Oh, ada. Ada, Pak. Dari mana Mas? Saya asalnya Sragen, Pak. Sragen. Sama-sama Jawa lah. Ya, bisa. Aku nggak pernah Jawa, Pak. Oke, Masya Allah, Mas selanjutnya Rozin. Apa Rijal? Rijal. siapa? Allah. Selanjutnya Ustaz. Mas Rizal. Banjarnegara, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas? Mas Rizal? Dari Banjarnegara, Pak. Oh, ini, Pak. Wah, tapi kok pakai topi-topi kayak gitu, kayak orang mana berarti? Iya, Pak, aku lagi botak. Lagi botak. boleh. Oke. Rini, Mbak Rini Iswandari ada? Ada Pak. Dari mana Mbak Rini? Dari Bantul. Oh, Bantul, Jogja ya Mbak yo. Nggih. Selanjutnya Mbak Rozana. Ada Pak. Rozana ada? Dari mana Mbak? Ada. Dari Kebumen Pak. Oke. Nah, ini Mas Rozin dari mana Mas Rozin? Dari Banjarnegara Pak. Ada nggak Mas Rozin? Ada ya tadi ya harusnya ya. Hadir Pak. Dari Mas Rozin. Insyaallah. Banjarnegara Pak. Oke.
Ada 2 dari Banjarnegara. Insya Allah. Selanjutnya Mbak Santi Andriani. Ganti paci dong, ganti paci. Hadir Mbak? Dari mana Mbak? Hadir Pak. Dari Purworejo. Purworejo. Tapi kameranya lagi nggak Santri bisa dong, Pak. santri dong, santri. Oh, Kutawinangun. Ya, saya punya teman Kutawinangun juga. Ini kayak sensus ya. Gak apa-apa. Tipe Selanjutnya, tipe sih. Mbak Sekar Ajeng mana? Mbak Sekar Ajeng. Sekar Ajeng. Ada? Ajeng. Sekar Ageng. Ada Mbak Sekar Ajeng? Oh iya, orang presensi aku. Itu lagi diskoneksi mungkin ya, disconnecting ya. Oke. Mbak Sinta Ulil Amri ada? Allah. Oh, ada. Ada Pak. Mbak PC ini. Mbak PC dari mana Mbak? Dari Klaten. Oke. Tadi udah direkam ya Mbak ya? Maaf saya lupa lagi. Sudah ya? Lalu Mbak Siti Salma Kamila. Ada. Ada Pak, Dari mana Mbak? dari Bogor. Oh, Bogor. Jadi gugur. Lalu Mas Syahreza Viko Perdana. Ada Pak. Dari mana Mbak? Mas panggilannya siapa ini? Reza Viko Perdana. Mas Reza juga bisa, Mas Hugo juga bisa Pak. Dari Boyolali Pak. Boyolali nanti Mas. Ini mana Pak? Walah banyak tono aku Simo Mas. Oh Simo ya Pak. Ya. Dekat punyanya Anam berarti. Anak. Kenalan. Oke. Siap. Selanjutnya Mbak Taskia. Mana Mbak Taskia ada? Ada Pak. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Sudah sehat? Sudah sehat. Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Siap. Lalu Mbak Tiara, Mbak Taskia dari mana Mbak asalnya Mbak? Sukarjo. Sukarjo. Saya Sukoharjo Pak. Oh Sukarjo, masih pada dekat-dekat ya. Kok makin bulat aja dia. Oke, terima kasih ya Mbak. Lanjut, Makin bulat. Mbak Tiara Rizky Taskia. Anissa. Saya Pak. Dari mana Mbak Tiara Rizky Anissa? Panggilannya siapa? Dari Cirebon. Tiara. Cirebon. Tiara. Oke. Terus yang Tiara Tasya Roreani mana? Ada ya ini ya. Saya Pak. Panggilannya siapa Mbak? Oh iya Pak. Ada. Panggilannya siapa untuk Tara ini? Kan sama-sama Kalau Tiara. saya dipanggil. Kalau saya dipanggilnya Tisha. Siapa Mbak? Saya dipanggilnya Tisha Pak. Oh Tisya, Tisha. Tiara Tasya ya. Oh iya. Siap. Dari mana Mbak ini Mbak? Oh, Saya dari Banyumas. Oke. Banyumas. Selanjutnya kota Banyumas. Mbak Kota Tika kotanya Maudina. kotanya. Banyumas Tika kabupaten. Maudina. Oh. Ada? Beda berarti. Hah? Beda kabupaten kota. Ada Pak. Oke. Dari mana Mbak ini Mbak? Sukarjo Surakarta lah. Surakarta kotanya. Dari Bojonegoro. Tempatnya. Bojonegoro. Selanjutnya Nggih. Valinda. Hadir Pak. Valinda hadir. Dari mana Mbak Valinda? Dari Nganjuk Pak. Nganjuk. Nganjuk, Jawa Nganjuk. Timur ya. Nganjuk. Ya. Selanjutnya Mbak Yolanda mana Mbak Yolanda? Bukan. Gerobokan Pak. Hadir Pak. Dari mana Mbak Yolanda? Gerobokan Pak. Dari Purworejo. Purwodadi. Siap. Yang terakhir Mbak Zahra Anissa. Purworejo. Hadir Pak. Dari mana Mbak Zahra? Dari Purworejo Pak. Oke. Berarti tadi Mbak Mutiah tadi ada ya harusnya ya, cuman lagi ini. Mbak Mutiah, halo? Sudah ada? Oke, mungkin sinyalnya ini ya sama kayak punya saya. Jelek sinyalnya. Ini kok nge-freeze bos. Sudah. Atau sinyal saya yang jelek. Terus apa? Sudah Nge-freeze. sama Mbak Sekar, Ageng Azizah ada ya harusnya ya. Anteng, fotomu anteng. Oke, Nggak tahu. ada semua. Jadi silakan dinyalakan videonya, kita selfie bersama. Wow. Mas Rozin sudah oke. siap dengan pecinya, peci putihnya. Ya Allah. Lalu Mas Rizal juga sudah siap dengan apa itu namanya? Ayo. Punya Sama-sama. lagi. Siap. Oh ya, Siap. benar. Lanjut.
kita hitung bersama, boleh lah pakai ini gaya-gaya gitu. Oke, 1, 2, 3. Insya Allah. Sudah. Matang sih gambarmu. Hah? Untuk tugas minggu depan ya saya sampaikan sekalian. Jadi tugas minggu depan saya sudah, nanti saya bukakan ruang di Google Classroom. Jadi tugas minggu depan nanti kalian, saya kirimkan file. Nanti untuk file itu nanti kalian teman-teman pelajari dan juga diresum itu bab mengenai deskripsi matematis dari polarisasi. Nanti ada persamaan Stokes dan lain-lain. Nanti kalian tinggal rangkum saja dan pelajari saja. Ada videonya. Di situ PDF-nya. nanti dikumpulkannya minggu depan Kirim, sama Bos. seperti yang ini. Jadi Maaf, minggu minta. depan itu berarti hari Senin tengah malam. Begitu ya Mas Mbak, BK jam berapa? teman-teman semuanya. Jam 9. Oke, mungkin seperti itu dulu perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila saya ada penyampaian yang salah atau ada khilaf yang memang saya sengaja atau tidak sengaja, jadi mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Oh, Oh, ini recordingnya di Mbak Zahra ya. Nanti di Google Drive-nya Mbak Zahra. Karena Mbak Zahra tadi sudah masuk duluan di ini meeting. Jadi nanti kalau misalkan mau nanti kalau misalkan mau minta recordingnya ke Mbak Zahra. Oke, makasih. Sinyal. Saya izin live ya. Ini jadi pernikahannya Mbak Natasha nggak ini? Tak pakai. Yo, aku saksi. Ayo Mas Fadil. Ayo Bu Teguh, ayo Bu Teguh. Ayo sudah lengkap semua ini. Pengantin prianya. Butuhku mana butuhku? Pengantin pria. Gunda aja. Wes, left. Yuk, madam. Aja lali bagi ki yang gue hitam putih. Oh, oi. Apa es putih? Beneran nggak sih? Beneran hitam putih? Yang penting on cam gak sih? Seragam. Terus pakaiannya sopan. Masa pakai hitam putih? Sudah putih ya. Peci putih. Yang putih gue naik kos soalnya. Rongat terus kelaminnya dulu. Jauh lebih SMA. Bos, saya terus langsung bos. Sibet sih. Dapat absen dong gue. No. Kata ramongan ya. Ya bisa taruh. Alhamdulillah. Aku jam 10 harus masuk lagi nih. Kita jam 10 ada apa? BK ya? Enggak apa, masuk.